Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kami ada kegiatan outing kelas. Kami juga singgah ke salah satu masjid yang unik di Magelang untuk sholat duhur. Alhamdulillah, di sini kami juga mendapatkan informasi tentang sejarah berdirinya Masjid Klenteng Al-Mahdi. Pasti informasi ini juga akan bermanfaat untuk kalian semua loh. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Kesana ini sampai ke sini kan? Ini dari mana? Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ini dari SDA Fatimah Canggih. Ini kita berombongan berjumlah 23 plus 2. Ini kelas 3 SD Pak. Ini tadi itu kita ada kegiatan outing kelas atau pembelajaran luar. Itu kebetulan tadi baru saja belajar di Taman Kiai Langgeng di Magelang. Kemudian ini kita mampir di Rastina Sholat. Kita juga mau ingin belajar tentang Masjid Al-Mahdi ini kok dari depan kok kelihatannya unik sekali, beda dari masjid-masjid umumnya di sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, kita ini masjid nanti kedatangan tamu yang dimuliakan. Ya, siapa yang pandai masuk ke rumah Allah, insya Allah besok akan disiapkan rumah Allah. Asal di sini betul-betul ya. Jadi kalau mendengar adzan, ya tidaknya apa? Dipanggil ayo sholat, ayolah kesini sholat. Sholat itu artinya mengakui bahwa Allah itu tempat kita memohon, meminta, tempat kita berbakti, tempat kita suci. Ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Hayal al-falah, mari sini, bahagia, menang. Kalau kalian punya cita-cita apa, punya keinginan apa, sini tak kasih. Biar kamu menang, biar kamu sukses, biar kamu yang kamu inginkan capai. Di Allah itu maha kaya, maha kuasa segalanya. Jadi sini lo bahagia. Kamu butuh apa? Pengen jadi anak soleh, pengen jadi anak pintar, pengen sukses, juga pengen jadi apa? Ya, datanglah ke masjid jika ada panggilan. Mari raih kebahagiaan, mari raih kesuksesan, kemenangan. Ya. Setelah sholat, minta. Ya. Terus, kenapa kok tertarik masjid ini? Ada masjid kelihatannya dibuat kelenteng. Nah, ini ada sejarah. Sejarahnya, dulu itu pemilik masjid ini dulu seorang Chinese, mata sipit, tapi beliau matanya gak sipit. Anak turunnya Cina. Nah, di umur 9 tahun tertariklah dengan agama Islam. Terus masuklah yang dikenal dengan Mu'alaf. ya. Terus
ketemu dengan cewek juga, Chinese. Ya, tertarik. Dia bilang suami istri. Ya, dua-duanya juga mualaf, ya. Karena dia bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan tidak hanya untuk kepentingan negara, juga kadang-kadang kerjasama dengan luar negeri. Yang paling dominan bekerjanya itu yang paling pokok di bidang pembibitan bibit. Nah, puluhan luar negeri ke sini dan sebagainya. Di Turki, nah, jadilah punya rezeki karena mengalah itu apa yang dilakukan dulu itu sama Allah dimaafkan. Dia belum Muslim, belum Islam, orang ngerti aturan dosa, ya, sama Allah dimaafkan. Ya udah, kamu dianggap tidak bersalah. Ya, karena makan, karena jadilah orang Islam, terus mulai dibici. Wah, di sini jadi orang-orang senang banget, dijauh. Nah, ini apa-apa belajar terus, bangsa punya rezeki lebih. Beliau mendirikan masjid, tapi yang tertarik, model apa? Karena beliau berpikiran yang namanya belajar dari tidak Islam menjadi Islam kan belajar terus menerus. Di bahasa Indonesia ada pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Angel apa-apa, aduh apa-apa, sebenarnya kita menuntut ilmu sungguh-sungguh. Biarpun jauh, saya harus belajar. Makanya ada yang mondok di Jawa Timur, di Jawa Barat. Nah, adanya mondok itu saya senang di pondoknya belajar, dan belajar itu tidak mudah, berjuang tenanan, aduh tenanan pakai modal, seakan-akan kita kan jauh untuk modal, ya. Nah, agar terinspirasi orang yang masuk ke masjid Kelenteng ini, ya. Wah, kayak mana nih kalau makna siar, kalau begitu masuk ke masjid itu kewajibannya ya sinau. Oh, kemarin itu belum Islam, belum bisa bacaan sholat, misalnya sampai menurut nah, wajibannya adalah memperbaiki sholatnya, belajar ternyata harus baca Al-Fatihah, ya, buku ada bacaannya, ya. Terus ada bacaan yang lain. Oh, di Islam tidak hanya sholat, ada bacaan lain termasuk ngaji, ya. Sama masyarakat bersikap baik, sopan. Jadi ada pelajaran apa? Akhlak, ada pelajaran fikih, ada pelajaran tarikh, contoh tokoh-tokoh masjid sih. Jadi masuk ke masjid itu. Ini ada ciri khusus yang Kelenteng karena dia satu Kelenteng itu umumnya lah orang Chinese yang masuk Kelenteng. Nah, terus ada filsafat. Sinau, nak kita adon ning negeri Cina. Nah, ini ada pengertian. Wes pokoknya nek atau sebagai orang Islam kewajibannya sinau karena belajar menuntut ilmu hukumnya wajib. Islam ya menuntut ilmu. Jadi ini mengingat kewajiban kita belajar wajib itu sebagai siswa. Orang itu males sih, untuk dikatakan juga, ya harus semangat terus. Apalagi diingatkan dulu, ya siap-siap besok harus outing kelas, bawa baju yang benar, seragamnya ini, jangan terlambat, nanti sampai tempat tujuan biar tidak kesiangan, ya. Nah, kamu ya jangan siangan, sholat subuh dulu. Nah, semangat. Karena belajar menuntut ilmu boleh di sekolahan, boleh di luar sekolah, apalagi makhluk. Nah, yang punya itu cita-cita seperti itu, ya, sehingga menjadikan rupanya karena beliau total masuk Islam. Sedekahnya ini diwakafkan, kan? Ya, tadi tahun 2016 berarti ya. Nah, itu ada prasastinya. 16 untuk prosesnya. Bulan mereka usaha
dia ke sana, sini masih milik orang lain. Jadi itu punya rezeki, rumah orang lain itu, tapi tidak dijadikan rumah, dibikin masjid. Semenjak itu rezekinya ngalir terus, karena dia totalitas menjadi pendakwah, ya sedekah. Kita nggak tahu sedekahnya ya. Ternyata apa yang kita sumbangkan kepada Allah, Allah memberi pada kita pasti. Ya, jadi kalau kita memikirkan akhirat, dunianya langsung diberikan. Nah, itu beliau. Jadi kalau di sini berkembanglah usahanya. Terus nama dia punya tempat yang lain, rumah yang lain. Terus rumah yang lain ditempati, diperbaiki. Akhirnya setelah berkembang usahanya dan rumah yang lain itu sudah nyaman, rumah yang lama itu digabung dengan ini, ya juga untuk kegiatan siaran, dijadikan pondok kadang-kadang pondok kilat. Satu malam minggu, pondok satu hari yang bermalam, dan beliau siap menerima para tidak batas umur, tidak pandang siapapun yang pengen sinau, hubungi beliau. Nomor kontaknya ada itu ya, nomor kontak. Itu spanduk di depan rumah. Rumah itu 2 itu milik beliau. Nah, makanya beliau terus nitip ini untuk banget. Itu ceritanya. Sehingga kelihatannya minggu ini masih dalam program tidak umroh. Pulangnya insya Allah tanggal 25 Pak. Informasi sementara ini. Nah, lancar sampai sini sehat. Amin. Jadi siapa? Masuk ke sini tidak sama. Ingat belajar, belajar. Sebenarnya sholatnya kemarin bacanya belum pernah di. Jadi cita-cita beliau itu pengen mengingatkan bahwa Muslim itu belajar terus dari lahir sampai akhir. Wajibannya. Ya. Ada pertanyaan? Siapa yang mau? Ada yang mau tanya, Mbak Mila katanya mau tanya. Mbak Mila. Boleh. Silakan, ada yang mau ditanya. Yang kedepannya bisa temennya jawab-jawab. Ya, dia. Mbak Mila tadi mau tanya apa? Boleh nggak? Itu Mas Azhar. Dulunya rumah tinggal seperti ini, tempat rumah tinggal. Ini ya Pak Ustadz itu rumahnya di sana, berdekatan dengan rumah. Terus rumah ini mungkin bagi yang punya ingin dijual sama Pak Ustadz dibeli. Terus sama Pak Ustadz dijadikan masjid, diberikan kepada masyarakat. Waktu itu yang menerima Pak Wali Kota. Nah, di sini kan Pak Wali Kota Jakarta itu dia masih di sana. Terus karena dia bekerja, sholatnya subuh, mintanya subuh, membantu orang lain. Jadi sedekah itu bisa menolong orang lain. Ya, orangnya tidak sehat, tolong sedekah. Karena sedekahnya diterima Allah dengan baik, rezekinya menambah. Terus dia punya rumah sebelah itu, ya, kurang cukup. Ini dikembangkan lagi sampai beliau bersama dengan biro perjalanan haji dan umroh. Lewat biro itu siapa yang bisa? Biro bisa nggak? Lagi pertanyaannya. Siapa yang mau ditanya? Ini tadi lupa. Sebelum bertanya nyampaikan nama saya Muhammad. Tadi Mas Azza namanya? Ayo, namanya tadi siapa Mas Azza? Nah, Tadi nanya nama dulu. Mas siapa? Azza. Siapa tanya lagi? Ayo, cepetan. Silakan. Apa? Nama yang punya Ustadz Mahdi. Oh, Ya, nah, namanya dulu sebelah, namanya Pak Budi Suroso. Setelah beliau mengalah sama Pak gurunya, guru ngajinya, Pak Ustadznya, Pak Ustadz ini, itu pulang haji diberi nama Budi Suroso.
jenengmu saiki tak ganti Mahdi yo. Mahdi ini apa artinya? Apa Pak? Orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan hidayah. Mahdi. Semula beliau nggak paham. Loh, kok diberi nama ganti Mahdi, nama saya kan? Beliau nggak paham. Lama-lama setelah belajar baru tahu. Oh, ini alam itu orang yang mendapatkan petunjuk. Nah ini dia marah sama Pak gurunya. Oke. Tapi yang tanya nama aslinya semula siapa? Belum menyampaikan siapa namanya. Namanya siapa? Harus diperkenalkan diri. Siapa lagi tanya? Nanti dulu. Sebutkan namanya dulu. Mas Aga boleh duduk dong. Tanya. Nanti dulu tadi kan sudah. Ini dulu nanti. Ayo. Maju lagi biar aku dulu ya. Ada. Maju lagi. Udah, Ya, sudah. Udah lagi. Oke, tanya apa? Sebut nama. Mas. Ya, tanyaannya apa? Sini sayang. Boleh bubuk, enggak apa-apa. Sini. Capek. Capek, ya ada om. Sini sayang. Ayo, Mas Aga, pertanyaannya apa? Sebelum mau beradat itu ada ngaji dong. Itu namanya putar suara. Ya, memperingatkan. Ayo sebentar lagi ada. Biasanya 10 menit ya dia. 10 menit namanya bacaan apa? Lalu dari boleh bacaan tidak. Yang penting mengingatkan orang yang muslim. Kok ada? Namanya dulu. Hah? Nah, tanyanya apa? Apa? Tempat dulu ini aslinya apa? Di sini dulu perumahan. Komplek ini namanya perumahan Armada. Di daerah Kerawang. Armada. Perumahan Armada. Ya. Siapa lagi sebelum yang Tuh Mbak Mila. Bentar ya sayang ya. Oke. Ya Mbak Mila. Sini cantik. Boleh. Maju stop, jangan maju terus. Nanti aku mundur. Ya, sekarang yang kecil ya. Namanya siapa? Siapa namanya? Mila. Tuanya mana? Oh, berapa? Iya. Orang berapa belum? Hah? Sekarang di sini. Nah, kenapa? Ayo di sini. Nama kamu siapa? Ya, tanya apa? Nanti lupa dong. Soalnya berkat kalian sholatnya dengan khusyuk. Sholatnya jangan seperti tadi mas ini. Sholatnya tidak boleh. Sholat itu menghadap Allah. Allah itu menghadap kita. Jangan mulai. Seperti kalau di Bali Pak Guru, kalau di Bali Pak Guru kok mau mulai Pak Guru kok mulai makanan lain berniaga. Sholat sungguh-sungguh ya. Ya, Allah. Begitu selesai kita senang nggak sholat? Selesai sholat senang nggak? Nah, habis sholat senang. Jadi insya Allah kita itu dia boleh. Ini nanti karena sering siapa tadi ini? Dulu sebutkan nama. Batur. Jangan sekedar. Buatnya sebelum diresmikan tahun 2016 itu memungkinkan ya merekam dia. Nah,
2014, 15, 16. Jadi belajar ya, disebutkannya itu aja tahunnya 2016 itu jenisnya. Maju-maju biar lebih jelas. Bukan seperti Bandung Bondowoso. Ya kan? Dulu agamanya non muslim. Dulu terus alam. Ayo apa? Ayo lupa nggak sebutkan namanya lagi. Ya, sebutkan pertanyaannya apa? Sudah cukup. Ada yang masih mau bertanya tidak?